Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang senantiasa Ia berikan kepada kita, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Ananda yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan hari ini marilah kita senantiasa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan ini, bulan yang dimana ketika seseorang hamba melakukan ibadah di bulan Ramadan tersebut, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan ibadah mereka, pahala mereka dengan sebesar-besarnya. Maka pantaslah kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak di antara saudara-saudara kita berharap ingin bertemu dengan bulan Ramadan untuk meraih kesempatan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memanggil mereka. Atau mungkin ada di antara kita memiliki teman atau saudara yang dahulu bulan Ramadan kemarin kita sholat tarawih bersama mereka, kita buka puasa bersama mereka, bahkan kita saling membangunkan sahur di antara kita dengan harapan kita bisa meraih pahala puasa, kita bisa meraih ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di Ramadan kali ini kita tidak lagi bersama mereka. Maka kita seorang muslim atau muslimah yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan ini untuk harus bersyukur, karena kita berarti masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang berbahagia, tidakkah kita mengenali, tidakkah Anda membaca bagaimana para salafus saleh dahulu, orang-orang saleh, ketika 6 bulan menjelang Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan setelah Ramadan keluar mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah yang mereka lakukan di dalam bulan Ramadan tersebut semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dijelaskan, kanu yad'una Allah sittat ashhurin an yuballighahum syahrul Ramadan. Mereka orang-orang soleh dahulu yad'una Allah sittat ashhurin, berdoa 6 bulan lamanya, an yuballighahum syahrul Ramadan, supaya mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Summa yad'una Allah sittat ashhurin an yataqabbalahu minhum. Kemudian ketika Ramadan keluar mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan supaya ibadah yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda yang berbahagia, oleh karenanya seyuknya bagi kita untuk terus berusaha memaksimalkan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baik mungkin,
supaya ibadah yang kita lakukan adalah di antara orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah Ramadan yang kita lakukan, kita berpuasa dari makan dan minum, kita menahan diri kita dari syahwat juga. Kita bisa dari akhir subuh sampai maghrib kita bisa menahan makan dan minum. Kita berusaha menahan makan dan minum dengan harapan kita bisa mendapatkan nilai puasa tersebut. Oleh karenanya, janganlah kita menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragim anfan rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya wa ragim anfan rajulin dakhala 'alayya Ramadan thumma salakha qabla an yughfira lahu." Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragib anfun rajulin," celakalah seseorang, dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, di mana ketika namaku disebut di sisinya ia tidak bersolawat kepadaku. Wa raghiba anfun rajulin, dan celakalah seseorang ketika ia bertemu dengan bulan Ramadan namun dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah hadis yang dimana hadis ini akan mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang 5 hal yang harus kita wanti-wanti supaya amalan ibadah puasa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsat asya'a tuhbitu shauma." Ada 5 hal yang menyebabkan pahala puasa seorang tersebut tidak bernilai ibadah. Yang pertama, al-kadzib, yaitu dusta. Ketika seorang berbicara kemudian ia berbohong atau berdusta, maka ini harus kita perhatikan, harus hati-hati. Jangan sampai dengan kedustaan tersebut yang kita lakukan akan menjadi pahala puasa tersebut menjadi batal. Kita menahan makan dan minum dengan harapan bernilai pahala, namun hakikatnya pahala yang kita raih tidak kita dapatkan karena perbuatan al-kadzib tadi, yaitu dusta. Yang kedua, al-ghibah. Apa itu al-ghibah? Yaitu dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak ia sukai. Tidak boleh kita membicarakan keburukan saudara kita. Ini adalah dosa besar. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang membicarakan keburukan saudaranya, maka perhatikan di dalam Ramadan ini dia sedang berpuasa. Jangan sampai puasanya tersebut tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu an-namimatu, mengadu domba. Jangan sampai kita berlaku an-namimah. Apa itu an-namimah? Itu misalkan si A memiliki teman si B dan si C. A ini memiliki teman B dan C. Si A ini memanas-manasin si B dan si C supaya mereka berantem, mereka berkelahi, mereka memutuskan tali silaturahmi. Ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Yang keempat, yaitu al-yamin wal ghamus, yaitu sumpah palsu. Ya, ketika seorang berbicara kemudian ia bersumpah namun sumpahnya tersebut adalah sumpah palsu. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, an-nazar bisyahwah, yaitu melihat seseorang
itu perempuan dengan syahwat. Kita melihat di kehidupan kita sekarang ini, banyak kita melihat laki-laki dan perempuan sudah terlihat terbiasa mereka saling berpegangan tangan, mereka saling bertatap-tatapan. Sebenarnya ini adalah di antara salah satu dosa yang besar. Bahkan dalam sebuah hadis fima ma'na, di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seseorang yang memegang perempuan yang bukan mahramnya, lebih baik dia ditusuk kepalanya dengan jarum yang terbuat dari besi daripada ia harus memegang yang bukan mahramnya. Maka hati-hati, jangan sampai kita di bulan Ramadan ini di antara orang-orang yang tidak meraih ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan, jadikanlah ini adalah puasa yang terakhir yang kita rasakan. Semoga dengan kita merasakan puasa ini adalah puasa yang terakhir, bisa memicu kita untuk terus senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan diberikan pahala yang besar dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa laisa lahu min shiyamihi, namun ia tidak mendapatkan nilai puasa illa al-ju' wal 'atas, kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga. Ananda yang berbahagia, dan juga di dalam sebuah hadis di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa syarabah." Di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur," barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal 'amal bih, yaitu disebutkan oleh salah seorang Imam Az-Zahabi, di mana beliau mengatakan wal 'amal bih, ini maksudnya adalah ia merealisasikan ucapan dusta tersebut. Falaysa lillahi hajatun an yad'a ta'ama wa syarabah, maka Allah tidak butuh dia menahan dari makan dan minumnya. Yang artinya ketika seorang melakukan sebuah keburukan dari perkataan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari ia makan dan minum tersebut. Allah tidak butuh dia dari menahan makan dan minum tersebut. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk terus menjaga perilaku kita, supaya kita bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ingat ananda semuanya, berpuasa itu tidak hanya dengan makan dan minum, namun puasa tersebut harus dihadirkan. Tangan kita harus berpuasa juga. Bagaimana tangan kita berpuasa? Yaitu tidak dengan menzalimi seseorang. Mata kita harus juga ikut berpuasa, yaitu tidak melihat dari sesuatu yang haram. Kaki kita juga harus berpuasa, jangan sampai kaki kita melangkah dari sesuatu yang haram. Anda semuanya yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di 10 akhir dari bulan Ramadan. Apa yang kita siapkan pada diri kita? Hari demi hari kita lalui. Tak terasa Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita.
Sudahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Anda semuanya yang berbahagia, perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Mumpung kita masih berada di akhir 10 Ramadan ini, semoga kita bisa di antara orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita ketahui bahwasanya Lailatul Qadar khair min alfi syahr, yaitu sebuah lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan lupa berdoa. Anda semuanya yang berbahagia, berdoalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Anda semuanya yang berbahagia, mungkin hanya ini yang Ustaz bisa sampaikan. Kiranya ada kata-kata yang tidak jelas atau ada kata-kata yang salah, ini adalah kesalahan Ustaz pribadi. Adapun yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.